Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai sampling dan besar sampel pada penelitian case control. Adapun anggota dari kelompok 6 ini yaitu Wanda Rahayu, Liza Aulia, dan Tisantina, Lutfi Pradina, Ahmad Dian, dan Desta Chandra. Langsung saja kita ke materi. Sebenarnya sampling dan penelitian case control ini apa sih? Jadi, sampling ini adalah metode yang digunakan untuk menyeleksi individu dari populasi yang dapat menghasilkan sampel yang representatif, di mana sampel yang karakteristiknya itu hampir sama dengan yang dimiliki oleh populasi. Tujuan utama diadakannya sampling ini adalah untuk memberikan pedoman dalam memilih sampel yang dapat mewakili populasi yang mendasarinya. Sedangkan penelitian case control adalah penelitian yang mengkaji hubungan antara efek yang berupa penyakit atau kondisi kesehatan tertentu dengan faktor resiko tertentu pula. Penelitian case control ini juga dapat dipergunakan untuk mencari hubungan seberapa jauh faktor resiko yang mempengaruhi terjadinya penyakit tersebut. Pendahuluan, pada desain kasus kontrol, peneliti ini membandingkan subjek dengan penyakit sebagai kasus dengan subjek tanpa penyakit sebagai kontrol. Kemudian peneliti ini menggali informasi paparan baik dari penyebab atau faktor resikonya secara retrospektif, yaitu peneliti ini berusaha melihat ke belakang data yang akan digali dari dampak atau akibat yang terjadi. Untuk kelompok kontrol ini harus berasal dari populasi yang sama dengan kasus, sehingga mempunyai kesempatan yang sama untuk terpajan oleh faktor resiko. Peneliti kemudian menghitung proporsi kasus yang terpajan dan tidak terpajan, serta menghitung proporsi kontrol yang terpajan dan tidak terpajan. Kasus itu yaitu yang mengalami sakit, sedangkan kontrol yang tidak sakit atau memiliki penyakit yang hampir mirip dengan kasus. Pada penelitian, untuk melihat hubungan asosiasi antara pajanan dengan penyakit, maka perhatikan faktor confoundingnya, yaitu faktor perancunya. Melalui desain penelitian, faktor confounding ini dapat dikontrol dengan menggunakan desain kasus kontrol sepadan. Sedangkan, melalui analisis, faktor confounding ini dapat dikontrol dengan analisis multivariat, seperti regresi logistik. Selanjutnya, di sini ada skema, di mana terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kasus dan kontrol. Yang sudah disebutkan tadi bahwa kasus ini yang mengalami sakit, sedangkan kontrol ini yang tidak mengalami sakit. Jadi bisa kita lihat dari kasus dan kontrol ini apakah dia terpajan atau tidak terpajan. Selanjutnya itu ada contoh. Pada penelitian tentang ibu yang mengalami anemia dengan kejadian BBLR, jika peneliti ini menggunakan desain penelitian kasus kontrol, maka ia akan memilih kasus pada bayi BBLR dan memilih kontrol pada bayi non-BBLR. Kemudian tiap subjek ini yang diteliti baik kasus atau kontrol akan ditanyakan apakah waktu hamil ini ibu bayi tersebut mengalami anemia atau tidak. Jika iya, pada waktu hamil merupakan risiko terjadinya BBLR, maka peneliti akan memperoleh proporsi bayi BBLR lebih besar daripada proporsi bayi non-BBLR. Jadi, pada desain kasus kontrol, jika ada hubungan antara pajanan dengan penyakit, maka proporsi subjek terpajan pada kelompok kasus harus lebih besar dari proporsi subjek terpajan pada kelompok kontrol. Penelitian kasus kontrol ini tidak dapat menghitung insidens atau prevalen terjadinya penyakit. Misalnya, peneliti ini menggunakan 100 bayi BBLR sebagai kasus dan 200 bayi non-BBLR sebagai kontrol. Maka proporsi bayi BBLR jika dimasukkan rumus 100 dibagi 100 ditambah 200 sama dengan 33,3%. Tetapi bukan berarti prevalensi bayi BBLR ini adalah 33,3% juga. Pada penelitian kasus kontrol ini, perbandingan jumlah kasus dan kontrol diatur oleh peneliti. Karena jumlah kasus pada sampel ditentukan oleh peneliti, maka proporsi kasus atau penyakit pada sampel tidak menggambarkan prevalensi kasus di masyarakat. Nah, ciri utama dari desain kasus kontrol ini, jika dalam dimensi waktu dia bersifat retrospektif, yang artinya penelitian ini dimulai pada subjek dengan penyakit sebagai kasus dan subjek tanpa penyakit sebagai kontrol. Nah, untuk ukuran asosiasinya ini adalah odds ratio. Selanjutnya ini ada skema dasar dari case control, di mana sifatnya ini retrospektif.
yaitu peneliti ini melihat ke belakang untuk data yang akan digali atau dicari, apakah di dalamnya itu ada faktor resikonya atau tidak. Nah, jadi langkah awalnya itu kita menentukan dulu nih untuk kelompok kasus, yaitu kelompok subjek yang mengalami efek, yaitu dia itu mengalami outcome atau mengalami penyakit, dan kelompok kontrol yaitu kelompok subjek yang tanpa mengalami efek, maksudnya yang tidak mengalami penyakit. Nah, dari dua kelompok tersebut, yaitu dari kontrol dan kasus ini, kita telusuri ke belakang apakah mengalami pajanan faktor resiko positif atau resiko negatif. Selanjutnya ini ada besar sampel untuk studi case control. Nah, di sini ada 4 cara atau 4 rumus dalam mencari besar sampel tersebut. Pertama, itu perhitungan sampel menggunakan estimasi odds ratio, 2 perhitungan sampel uji hipotesis odds ratio, 3 perhitungan sampel kasus kontrol dengan K-kontrol per kasus, yang keempat, perhitungan sampel kasus kontrol sepadan. Selanjutnya ada teknik pengambilan sampel kasus kontrol. Yang pertama ada identifikasi dan pemilihan kasus, di mana kasus ini harus berasal dari populasi sumber atau populasi dari mana kasus tersebut berasal. Nah, pada desain case control ini, pemilihan populasi kasusnya itu berdasarkan populasi berbasis atau sumber dari masyarakat atau pasien yang berobat ke rumah sakit. Namun karena di Indonesia ini belum terdapat daerah yang memiliki registrasi yang baik terhadap pencatatan kesehatan masyarakat yang baik dan lengkap, maka biasanya peneliti desain case control ini mengambil populasi itu dari pasien yang berobat ke rumah sakit karena di rumah sakit itu memiliki registrasi yang baik. Yang kedua, setelah kasus terpilih, maka mengidentifikasi dan memilih kontrol. Nah, kontrol ini dipilih secara acak dari populasi sumber yang sama dengan kasus. Jadi perlu diingat bahwa pemilihan populasi sumber ini untuk kasus maupun kontrol itu harus berasal dari populasi yang sama agar tidak terjadi bias hasil pada penelitian. 3. Jika populasi sumber ini diketahui, maka kontrol ini dipilih dari daftar subjek yang ada di daerah tersebut. 4. Dalam pemilihan kontrol, partisipasi subjek dalam penelitian harus tidak bergantung dari keterpajanan subjek. Yang kelima, subjek yang terpajan harus memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih dalam penelitian seperti subjek yang tidak terpajan. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait kriteria pemilihan kasus. Yang pertama, kriteria diagnosis dan kriteria inklusi harus dibuat dengan jelas. Itu berarti kita harus benar-benar mendeskripsikan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dia bisa menjadi sampel kasus kita. Yang kedua, populasi sumber kasus dapat berasal dari rumah sakit atau masyarakat. Perlu diingatkan kembali bahwasanya populasi untuk kasus atau kontrol itu bisa berasal dari masyarakat atau biasanya disebut dengan population base, dan juga bisa berasal dari pasien yang berobat ke rumah sakit atau disebut hospital base. Namun, biasanya lebih sering dipakai menggunakan hospital base. Nah, yang ketiga, jenis data penyakit. Untuk desain penelitian case control, lebih baik dianjurkan menggunakan insiden atau data insiden, karena data insiden merupakan data yang terbaru. Selanjutnya, kriteria pemilihan kontrol. Yang pertama, mempunyai potensi terpajan oleh faktor risiko dan karakteristik yang sama dengan kelompok kasus. Yang kedua, tidak menderita penyakit yang diteliti. Yang ketiga, bersedia ikut dalam penelitian. Nah, besar sampel untuk penelitian kasus kontrol dapat ditentukan berdasarkan nilai odds ratio, karena memang ukuran asosiasi untuk penelitian desain case control menggunakan odds ratio. Nah, bisa dilihat, odds pemaparan kasus adalah A per C, karena memang A dan C merupakan kelompok orang yang memiliki outcome atau penyakit, baik yang sudah terkena pajanan maupun tidak terkena pajanan. Begitupun untuk odds pemaparan kontrol adalah B per D, karena B dan D merupakan kelompok orang yang tidak memiliki outcome, baik yang sudah terkena pajanan maupun tidak. Nah, OR-nya adalah A per C dibagi B per D, atau bisa disederhanakan menjadi A dikali D dibagi B dikali C. Nah, P1-nya adalah A per A plus C, dan P2-nya adalah B per B plus D, di mana P1 atau proporsi 1 merupakan proporsi subjek yang terpajan pada kelompok yang sakit, sedangkan P2 atau proporsi 2 adalah proporsi subjek yang terpajan pada kelompok yang tidak sakit. Berikut rumus penghitungan besar sampel estimasi odds ratio. Nah, kita akan langsung lanjut untuk pembahasan suatu contoh soal. Suatu penelitian bermaksud untuk melihat efek terhadap kejadian penyakit jantung koroner.
Penelitian dilakukan dengan desain kasus kontrol. Dari penelitian terdahulu, besarnya nilai odds adalah 2. Sedangkan proporsi perokok yang tidak menderita jantung koroner sebesar 40%, berapa besar sampel yang diperlukan bila nilai presisi relatif sebesar 20% dan derajat kepercayaannya adalah 95%. Berarti yang diketahui adalah OR-nya sebesar 2, P2-nya sebesar 40% atau 0,4, presisi relatifnya adalah 20% dan alfanya sebesar 95%. Kita pilih estimasi odds ratio yang dengan confidence levelnya 95%. Tadi presisi relatifnya itu sebesar 20% atau 0,2. Lalu P2-nya sebesar 0,4. OR-nya sebesar 2. Nah, berarti N-nya adalah 637 atau berarti dibutuhkan 637 kasus dengan PJK dan 637 kontrol atau orang yang tidak menderita PJK atau penyakit jantung koroner. Berikut merupakan rumus untuk besar sampel untuk uji hipotesis odds ratio. Kita selanjutnya akan membahas suatu contoh soal. Nah, seorang peneliti ingin menguji hipotesis anemia pada ibu hamil sebagai faktor resiko terjadinya bayi berat lahir rendah atau BBLR. Hasil penelitian pada peneliti di negara lain menunjukkan odds ratio sebesar 2,5. Prevalensi anemia pada ibu yang melahirkan bayi non-BBLR perlu diketahui dari hasil survei sebesar 60%. Berapa sampel yang diperlukan jika peneliti menginginkan tingkat kepercayaan sebesar 5% dan kekuatan ujinya 80%? OR-nya berarti 2,5, P2-nya 60% atau 0,6, alfanya 5% dan betanya 80%. Kita pilih hipotesis tes untuk odds ratio. Nah, tadi alfanya adalah 5%, betanya adalah 80%, lalu P2-nya sebesar 0,6, dan odds ratio-nya sebesar 2,5. Maka hasilnya N-nya adalah 100. Itu berarti dibutuhkan 100 kasus dengan bayi BBLR dan 100 kontrol atau bayi yang tidak mengalami BBLR. Nah, namun menurut Flash, jumlah sampel yang diperlukan dalam penelitian case control dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu N sama dengan P0 dikali Q0 ditambah P1 dikali Q1, lalu dikalikan dengan Z1 min alpha per 2 ditambah Z1 min beta di akar kuadrat, dikuadratkan, dibagi P1 dikurang P0 dikuadratkan. Lalu ada ancaman bias pada sampel desain case control. Yang pertama adalah bias seleksi. Bias seleksi untuk desain case control ini biasanya berasal dari responden yang menolak atau tidak bersedia. Lalu pasien lama dirawat atau pasien yang lebih lama dirawat kemungkinan terpilih menjadi responden lebih besar. Lalu bias survival atau pasien yang bertahan hidup lebih besar terpilih menjadi responden penelitian. Selanjutnya adalah bias informasi atau recall bias. Kasus lebih mengingat pajanannya karena ingin mencari tahu penyebabnya dibandingkan kontrol akan menyebabkan bias informasi. Terus responden itu biasanya lupa, baik kasus maupun kontrol, karena ini kan harus flashback ya, jadi mereka biasanya lupa dan agak sulit menjawab pertanyaan diajukan oleh peneliti. Nah, yang ketiga adalah bias perancu atau confounding bias.
Selanjutnya, upaya menghindari bias. Nah, bias dapat terjadi saat penentuan diagnosis, pemilihan kasus kontrol, perhitungan kajian dan faktor resiko saat menganalisis hasil pengamatan. Upayanya adalah sebelum memulai penelitian sebaiknya telah disusun dari berbagai sumber hal-hal apa saja yang mungkin menyebabkan bias dalam penelitian kasus kontrol, lalu kita minimalisir. Berikut daftar pustaka atau sumber-sumber yang kami gunakan untuk membuat materi pada hari ini. Sekian pemaparan materi untuk penelitian desain case control dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.